saya sudah pernah lihat wajah, sudah pernah ketemu, tapi ada yang baru sekali buat saya. Tapi baru bukan berarti saya asing, tidak. Saya berada di dalam lingkungan keluarga yang majemuk. Aku juga sangat tahu tentang saya dari ketiga. Latar belakang keluarga saya banyak muslim. Jadi kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Adil, tadi saya juga, bla 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 bla. Kemudian saya diarahkan coba masuk ke PTS, sudah kayaknya nyambung ya. Nah, tapi sebelum saya bicara jauh lebih jauh ke market ini, saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Theophilus Wansato. Bapak saya lahir dari bapak orang dari Kangain, mama dari Nele saya. Istri saya orang dari nikah, masih keluarganya Pak Anju, saudaranya Pak Anju. Istri saya bapak di Bogadama. Jadi saya dengan Pak Arsad, Sonya itu kami kakak adik. Sehingga saya katakan saya tidak asing dalam lingkungan keluarga saudara-saudara dari Muslim. Kemudian latar belakang keluarga saya juga, mama saya orang Sedipur, kakak-kakaknya Muslim juga, ada rumah di samping Masjid Beru. Pak Rashid itu sepupu saya. Pak Rashid sepupu saya. Ya, kemudian Pak Haris, namanya itu mama besar saya, Haris di Bapare. Kami secara psikologis itu kedekatannya luar biasa. Makanya saya bilang ini tidak asing buat saya, walaupun wajah baru. Kemudian kaitan dengan paket kami ini, namanya santun kami ada memang sudah bisa disampaikan oleh Pak Inti. Itu kami dulu bincang 2 hari saja nama itu, tidak lama. Jadi ambil dari kata sali, sali. Ya. No itu berarti Nora, bahasa Momer itu dengan. T itu Teo. Jadi sali Nora Teo untuk Niantana santun. Demikian sekilas dari keluarga saya latar belakang saya di pihak pengembang rumah, developer. Jadi perumahan yang di Nanahure mungkin bapak-bapak pernah dengar, perumahan BTN Nanahure, dengan yang di IGT, gara-gara Purimas. Nah itu teman saya dari Semarang, Pak Haji Masrur, itu kami dua bermitra. Kalau yang di Nanahure punya saya sendiri. Dan kami bangun sampai ke Sumba dengan di Melaka, termasuk kota keliling NTT. Jadi kadang-kadang saya orang berpikir ini orang dari mana, karena saya asli sini. Jadi mungkin demikian sekilas dari saya. Yang menyangkut visi misi program mungkin beliau bisa sampaikan. Saya juga lanjut sambil minum Bapak. Jadi kalau saya itu berasal dari keluarga. Pertama itu keluarga Leo. Gimana Leo? Lalu mama saya itu orang Pereira Mekeng dan Pereira Solo. Jadi Flori Mekeng itu saya punya kakak. Tapi pilkada tidak bertahan. Leo dengan Pak mantan kepala desa itu kita ada hubungan. Jadi memang keluarga besar saya itu selain ya kita boleh katakan kalau kita orang Leo masih sini 4 wilayah, 3 wilayah, lalu tambah Pantah, lalu Pereira yang Sokin Mekeng ini, kota ini, mudah-mudahan mereka itu pilih saya jadi sudah. Jadi itu mungkin sekilas info asal keluarga saya. Lalu yang berikut saya juga mau menyampaikan visi kami itu, visi paket santun itu adalah sejahtera, sika sejahtera dan berkah. Itu ada di sini.
cocok. kalau mau mewujudkan kesejahteraan itu harus beres keadilan dalam hidup. Jadi dua itu sikap sejahtera. Lalu misi kami itu ada 4. Kalau kita ngomong visi itu kan mimpi. Misi ini menjadi jembatan emas pemimpian raih. Jadi yang pertama itu pemenuhan hak dasar. Banyak orang berpikir nanti saya seperti Pak Robi punya program tidak. Nah, kita ada lebih fokus stres. Soal hak dasar yang juga menjadi hal yang mendasar untuk kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua itu terwujudnya ketahanan pangan. Itu misi kedua. Lalu misi ketiga itu pengembangan infrastruktur. Yang keempat itu reformasi. Artinya kalau soal konsep ini dia bisa berkembang pada saat 6 bulan sesudah dilantik nanti dibahas kembali bersama ya, tetapi mungkin substansinya itu sama. Kalau soal program itu konsep sementara ya. Program itu ada program prioritas 1. Prioritas 1 itu pertanian, perikanan dan pariwisata. Sebab kita melihat 3 sektor ini itu yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selama ini pertanian juga melempem. Saya garis pertanian itu dari 2014 sampai 2018. Setelah kalau jadi 1 tahun digeser garis pertanian. Jadi itu program prioritas pertama. Program prioritas kedua itu ada pendidikan dan kebudayaan. Artinya bukan berarti klasifikasi prioritas ini juga untuk memilah-milah bahwa ini penting. Tidak. Pembiayaan, penganggaran pembiayaan sektor-sektor ini ada yang pembiayaan dari pusat itu seperti PKO dan kesehatan. Kebetulan saya kemarin di BLT kesehatan itu dia punya pagu anggaran per tahun itu 340 miliar. Dia bayar gajinya itu 90. Jadi memang dia punya hubungan anggaran dan pusat dan visi dari pusat. Sehingga lebih baik kita menggunakan DAO ini lebih proporsional untuk memperkuat visi. Lalu yang ketiga penunjangnya itu dari prioritas 1, prioritas 2, lalu penunjang berarti tidak penting. Artinya penunjang tidak berarti tidak penting. Seperti tadi Pak Teo bilang, kalau kita ngomong tentang penataan kota pemerintah, ya kita butuh, kita juga ada itu. Saya kira untuk sementara seperti itu, teman-teman semua. Nanti kalau soal konsep-konsep visi misi itu bisa dipoles kembali. Sebab saya punya pengalaman. Saya ini juga salah satu anggota tim penyusun RPJMD Pak Yos. Jadi kemarin Pak pejabat dari kita perpisahan di praktik kita. Saya bilang ini yang tim penyusun ini yang S1 cuma 1 orang. Omega. Yang lain itu S2 sebenarnya. Diskusi udah tahan, lari semua. Jadi ini memang nanti konsep-konsep kita ini nanti dipoles kembali. Dikasih waktu 6 bulan. Jadi mungkin itu
saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penerimaan saya. Selamat sore, Guru.